Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kewarganegaraan 2 yang akan membahas tentang negara dan konstitusi. Nama saya Muhammad Joko Nabil dari Departemen Teknik Mesin dengan NRP 5007201020. Saya nantinya akan membahas subbab pertama atau substansi pertama, yaitu konsep negara dan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nabila Amanda dari Departemen Teknik Mesin dengan nomor NRP 507201212, dan saya akan menerangkan subbab bagian kedua, yaitu menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Syaprima Kartika dari Departemen Arsitektur dengan nomor NRP 50132011047. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan argumen, dinamika, dan tantangan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Mafisdes Daniar dari Departemen Desain Komunikasi Visual NRP 5030201075. Di sini saya akan menyampaikan tentang deskripsi urgensi dan deskripsi esensi di Konstitusi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benita Chandrasmurti, NRP 5013201002. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Joko Nabil, NRP 5007-2010-20. Negara dan Konstitusi Kewarganegaraan 2 Kelompok 3. Negara. Pengertian bangsa ini mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat yang bersama-sama membentuk suatu kesatuan dan kebudatan serta ketunggalan yang semuanya itu dimaksud dalam aspek kerohaniannya. Menurut Wirjono Pradjodikoro, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa sekelompok manusia. Unsur negara sendiri itu ada 3, yaitu rakyat, wilayah yang diakui, serta pemerintahan yang berdaulat. Memasuki unsur yang pertama, rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ini adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu negara. Nah, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu atau bukan dalam maksud untuk menetap, teman-teman. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Ini dinamakan adalah warga negara, sedangkan di luar itu dinamakan orang asing. Berdasarkan praktek, secara garis besar, kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh melalui 4 cara. Yang pertama yaitu berdasarkan kewarganegaraan orang tua atau ius sanguinis. Yang kedua berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli. Yang ketiga berdasarkan campuran asas ius sanguinis dan ius soli. Dan yang keempat melalui naturalisasi, contohnya melalui perkawinan, misalnya seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami, atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara. Memasuki unsur yang kedua yaitu adalah wilayah. Pada wilayah, yang pertama kita mengenal batas laut teritorial. Apa sih laut teritorial itu? Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Mengenai batas laut teritorial diumumkan melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Yang isinya, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Yang kedua ada batas landasan kontinen. Landas kontinen ini juga dikenal adalah dasar lautan. Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen Indonesia, yaitu sampai kedalaman 200 meter. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau biasa kita kenal ZEE. Sebelumnya, pada 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif yang akhirnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.
Batas ZEE sendiri adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas, teman-teman. Lalu unsur yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan yang tertinggi. Nah, jadi jika kita maknai pemerintahan yang berdaulat itu artinya pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Kedaulatan ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama asli, atau tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. Yang kedua tertinggi, yang arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi suatu kedaulatan ini. Yang ketiga adalah abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya tetap. Yang keempat adalah tidak dapat dibagi, dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam suatu negara, teman-teman. Nah, apa sih sifat negara itu? Jadi di sini dapat disimpulkan sifat negara itu ada 3. Yang pertama memaksa atau imperatif, yang artinya bahwa suatu negara ini memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya. Yang kedua monopoli. Monopoli ini juga sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Yang ketiga yaitu universal atau mencakup semuanya, bahwa kekuasaan negara ini berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah negara yang bersangkutan. Lalu tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara sebenarnya terdapat dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan menurut Charles E. Merriam, fungsi yang harus dijalankan oleh negara ini meliputi 5 fungsi. Yang pertama fungsi keamanan, fungsi ketertiban, fungsi keadilan, fungsi kesejahteraan umum, serta fungsi kebebasan. Di sini kita membahas konstitusi. Sebenarnya apa sih konstitusi itu? Jika melihat pada tabel di atas, terdapat berbagai contoh aturan. Ada Dewan Perwakilan Rakyat megang kuasa membentuk undang-undang, ada jangan berbicara saat mulut penuh makanan. Dari sini kita simpulkan bahwa konstitusi ini adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Nah, jika kita analisis, sebenarnya yang termasuk dalam konstitusi dari tabel di atas ini apa saja sih? Jadi, jangan berbicara saat mulut penuh makanan ini bukan termasuk konstitusi ya, teman-teman. Yang termasuk konstitusi ini tadi disebutkan bahwa bagaimana pemerintah itu diatur ataupun dijalankan, atau sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Ya, contohnya seperti presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan dapat dipilih lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Konstitusi secara etimologis. Konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk, pembentukan, di mana maksud membentuk ini adalah membentuk suatu negara. Menurut Hermann Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Menurut Kornimanto Sutopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu cisme dan statue, yang berarti jika digabung membuat sesuatu agar berdiri, karena cisme berarti bersama, statue ini membuat sesuatu agar berdiri, jadi konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama. Menurut Carl Schmitt, konstitusi ini dibagi dalam 4 pengertian absolut. Yang pertama, konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara. Yang ketiga, konstitusi sebagai faktor integrasi. Yang keempat, konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi secara teoritis. Konstitusi secara teoritis dibagi 2, yaitu konstitusi politik, yaitu berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara. Lalu konstitusi sosial yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi. Tujuan konstitusi. Yang pertama ada pembatasan kekuasaan. Mengapa? Karena dikhawatirkan konstitusi ini tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa ini bisa merugikan rakyat yang banyak. Yang kedua, perlindungan HAM.
Yang dimaksudkan ini adalah setiap penguasa berhak menghormati HAM orang-orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sendiri. Yang ketiga, ada pedoman penyelenggaraan negara. Yang dimaksudkan tanpa adanya pedoman, konstitusi suatu negara ini tidaklah kokoh. Sifat konstitusi sendiri yaitu ada fleksibel dan kaku. Yang artinya fleksibel ini luas, artinya konstitusi Undang-Undang Dasar ini memungkinkan untuk berubah sesuai adanya perkembangan zaman, dan rigid atau kaku apabila konstitusi Undang-Undang Dasar sulit untuk diubah. Nilai konstitusi. Nilai konstitusi ini di sini ada 3. Yang pertama nilai normatif. Nilai normatif suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi ini tidak hanya berlaku dalam arti hukum legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat, dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nilai nominal. Nilai nominal ini adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku, tetapi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Karena ketidaksempurnaan ini disebabkan pasal-pasal tertentu, yaitu tidak berlaku atau tidak berlakunya seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu. Nilai semantik ini hanyalah untuk kepentingan penguasa suatu konstitusi itu. Lalu, jenis konstitusi. Jenis konstitusi ini ada 2. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangun negara, dan tata negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu kebiasaan yang sering timbul. Adapun syarat-syaratnya yaitu diakui dan dipergunakan berulang-ulang kali dalam praktik penyelenggaraannya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan UUD. Yang ketiga, memperhatikan pelaksanaan UUD 1945. Selanjutnya, saya Nafisa Nabila Lamanda dengan NRP 572011212 akan membahas subbab yang kedua. Nah, di sini ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Dibagi menjadi 3 model integrasi. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit, lalu ada model integrasi kolonial, dan yang terakhir ada model integrasi nasional. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ada model integrasi Imperium Majapahit yang bersifat kemaharajaan. Nah, model integrasi ini berstruktur konsentris, di mana arti dari konsentris itu sendiri adalah memiliki pusat yang sama. Dibagi menjadi 3 wilayah konsentris, dan wilayah konsentris yang pertama itu ada di inti kerajaan yang terletak di Jawa dan Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Lalu ada konsentris kedua yang berada di luar Jawa yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Lalu konsentris yang ketiga berada di negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Majapahit. Contoh negara-negara tersebut adalah Champa, Kamboja, dan juga Thailand. Model integrasi yang kedua yaitu model integrasi kolonial, yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan model integrasi atas wilayah jajahan Hindia Belanda yang terlentang dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi ini lebih ditekankan untuk menyatukan wilayah kolonial mereka ketimbang untuk menyatukan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan juga pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai-pegawai Belanda. Dan hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Lalu model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini dimulai sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Model integrasi ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya dari orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan. Nah, para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan dan harus berusaha meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa yang merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa yang lain. Model integrasi nasional ini dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan juga masa pendobrak. Yang pertama, masa perintis itu adalah masa di mana dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Nah, masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo, dan juga kelahiran Budi Utomo itu akhirnya diperingati menjadi Hari Kebangkitan Nasional.
Lalu ada masa penegas. Nah, masa penegas ini adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu masa percobaan. Nah, di masa percobaan ini bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mulai mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka ini tidak berhasil. Lalu masa pendobrak. Pada masa pendobrak ini, Indonesia berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan yang ditandai dengan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dilihat dari sisi politik, proklamasi ini merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik dalam maupun luar negeri bahwa bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, dan sederajat dengan bangsa lain di dunia ini. Dari sisi sosial budaya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan revolusi integratifnya bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang menentukan integrasi, yang pertama adanya ancaman dari luar, kemudian gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi nasional karena yang tadinya bangsa Indonesia ini berseteru dengan bangsanya sendiri, sama bangsanya sendiri, dan dengan saudaranya sendiri. Ketika datang ancaman dari penjajah, ketika datang ancaman yang sama, mereka yang tadinya berbeda suku, agama, ras akan bersatu untuk melawan ancaman yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa ancaman yang datang ke suatu bangsa dapat mengintegrasi masyarakat bangsa itu. Kemudian gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasi masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Kemudian kekuatan lembaga-lembaga politik misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat dapat bersatu dalam sistem pelayanan. Kemudian ada ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Nah, jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka hal ini memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Yang terakhir, terdapat kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi di suatu negara berhasil dan dilandaskan pada keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut dapat menerima satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan dan ketimpangan. Orang-orang yang merasa dirugikan atau merasa tidak mendapatkan keadilan akan sulit untuk mau bersatu dan merasa bahwa beberapa masyarakat yang lain, beberapa wilayah yang lain diuntungkan serta mendapatkan kekayaan yang tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dari integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Saya Ina Syaprima Kartika, NRP 50132011047, akan menjelaskan argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Sebelum kita memasuki argumen, saya ingin menjelaskan apa itu dinamika dan tantangan konstitusi. Dinamika yaitu gerakan atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian yang luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Arti konstitusi secara meluas merupakan sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi
dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara alamiah, konstitusi berkembang mengikuti dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Itulah mengapa Undang-Undang Dasar 1945 harus terus melakukan penyesuaian dengan zaman. Tantangan konstitusi berbaur dengan sejumlah kondisi seperti radikalisme, terorisme, globalisasi, kejahatan cyber, dan lain-lain. Karena itu, diperlukan pendekatan khusus untuk membumikan konstitusi agar lebih mudah dipahami, khususnya bagi kaum muda. Setelah bertanya kepada beberapa teman mengenai dinamika dan tantangan konstitusi, saya ingin menunjukkan apa saja pendapat atau argumen mereka mengenai hal ini. Menurut Sisilia, pelaksanaan konstitusi masih belum berjalan dengan baik. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bukan hanya di lingkungan masyarakat, namun dilakukan juga oleh kaum elit yang harusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Seperti kasus korupsi dan kekerasan, serta tindakan-tindakan yang lain yang sangat merugikan masyarakat maupun negara. Selain itu, masih ada ayat yang mengandung makna multitafsir. Salah satunya adalah pasal 34 ayat 1, di mana dikatakan, negara memiliki fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Nah, kata memelihara di sini tentu mengandung makna yang multitafsir. Yang terakhir, dari teman saya yang bernama Alif Akbar. Dia berargumen bahwa saat ini Indonesia dihadapkan dengan keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Terlebih ketika disahkannya UU Cipta Kerja yang tidak disetujui masyarakat sehingga memunculkan aksi turun ke jalan dan mosi tidak percaya. Hal ini bukan sekali terjadi. Pernah terjadi revisi UU KPK, UU Pertahanan, dan lain-lain. Yang dianggap rancangan yang disahkan terlalu dini, cepat tanpa menunggu aspirasi masyarakat. Karena proses dan isi dari UU Cipta Kerja dianggap masyarakat condong memihak dan memangku yang berkepentingan. Dinamika dan tantangan pada konstitusi ini, Indonesia seharusnya belajar dari sejarah masa lalu, mendengarkan aspirasi rakyat. Negara ini berdiri karena demokrasi, artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika kebebasan berpendapat saja di sini salah, lalu bagaimana kita dapat menerapkan sistem demokrasi? Untuk menghadapi tantangan ini, tidak hanya kaum yang berusia puluhan yang menyikapi isu, tetapi juga kaum muda yang lebih aktif serta adaptif pada perubahan. Saya sangat setuju dengan argumen Alif mengenai UU yang baru-baru ini menjadi isu bagi rakyat Indonesia. Karena hal ini sangat merugikan rakyat dalam hal khususnya ekonomi. Dan saya akan menjelaskan argumen saya sendiri tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Argumen pro saya yaitu, menurut saya dinamika dan tantangan konstitusi sangatlah penting. Dikarenakan dalam perkembangan zaman dapat merubah kebutuhan seseorang, bahkan masyarakat. Dari hal tersebut, konstitusi juga perlu mengikuti perkembangan zaman. Dan argumen kontra saya yaitu, namun dinamika dan tantangan dapat menjadi hal buruk apabila terlalu terbawa arus perkembangan zaman. Sehingga konstitusi nantinya dapat mengekang seseorang ataupun masyarakat
dan jadinya negara tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. Ada baiknya jika konstitusi tidak terlalu sering diubah agar tidak membingungkan. Oke, jadi saya akan membahas tentang deskripsi esensi dan urgensi konstitusi. Yang pertama adalah pengertian esensi dan konstitusi. Esensi adalah hakikat atau apakah sesuatu itu ada atau tidak, dan konstitusi sendiri adalah undang-undang dasar dalam negara atau sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikualifikasi sebagai dokumen tertulis. Jadi pada intinya adalah esensi konstitusi adalah hakikatnya undang-undang dasar atau sistem politik di Indonesia. Yang pertama, paham konstitusionalisme memuat esensi pembatasan kekuasaan. Paham ini merujuk pada konsep dasar bahwa konstitusionalisme dalam arti yang umum adalah a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior, elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law. Yang demikian, paham konstitusionalisme memuat esensi pembatasan. Kekuasaan ini dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hidup, norma hukum tertinggi. Persoalan yang dianggap terpenting adalah paham. Yang kedua adalah berbasis pada kesepakatan umum. Ini berarti paham konstitusionalisme pada hakikatnya berbasis pokok pada yang umum, di antaranya masyarakat, mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Jadi, hakikatnya sebuah konstitusi itu adalah dari rakyat, dan itu keputusan oleh rakyat lewat permusyawaratan, bukan oleh cuma sebelah pihak saja. Dan jadi kunci di sini adalah 3, yaitu the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government. Yang kedua, the rule of law, the basis of government. Dan ketiga, the reform of institutions and procedures. Ketiga elemen ini sangat menentukan tegaknya paham konstitusionalisme di suatu negara. Maksud di sini adalah dengan kerangka demikian, maka konstitusi dalam paham konstitusionalisme pada akhirnya dipahami sebagai hukum tertinggi karena ia merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat melalui permusyawaratan. Yang ketiga ada sebagai komponen integral dari pemerintahan demokrasi, yaitu konsep demokrasi sendiri yang dibangun adalah konsep demokrasi yang berdasar atas hukum atau demokrasi konstitusional. Menurut Miriam Budiarjo, ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak digunakan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, cara pemerintahan demokratis adalah bahwa tindakan pemerintah harus senantiasa didasarkan pada kehendak konstitusi sebagai esensi dari paham konstitusionalisme. Demokrasi yang idealkan harus diletakkan pada koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru, karena hukum dapat ditafsirkan secara pihak dan penguasa atas nama demokrasi. Yang terakhir adalah menghendaki pelaksanaan kekuasaan dipertanggungjawabkan. Bagaimana menyatakan bahwa keberadaan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksanaan kekuasaan serta seluruh elemen kekuasaan, legitimasinya bertumpu pada konstitusi sebagai sumber sekaligus pengatur kekuasaan. Kekuasaan yang ada dalam organisasi negara merupakan jabatan yang dijalankan oleh pejabat yang diberi wewenang itu. Pertanggungjawaban terhadapnya merupakan suatu keharusan konstitusional sebagaimana kekuasaan itu diperoleh serta lingkup kekuasaan itu digunakan. Yang dimaksud adalah konstitusi dengan sendirinya menjadi lingkup pertanggungjawaban yang mengikat penguasa atas segala bentuk penguasaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan itu kemudian oleh pejabat dalam lingkungan lembaga-lembaga negara harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam konstitusi. Oke, kita beranjak ke urgensi konstitusi.
Urgensi tersendiri itu artinya keharusan yang mendesak atau hal yang penting. Dan konstitusi adalah sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Jadi di sini maksudnya urgensi konstitusi adalah hal yang sangat penting dalam sebuah aturan-aturan negara untuk melancarkan jalannya sebuah negara tersebut dan untuk membantu kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti halnya kekuatan suprastruktur politik dalam lembaga tinggi negara Indonesia seperti MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Semua lembaga ini mempunyai tugasnya masing-masing, yang dimana tugasnya tersebut itu adalah sebagian dari urgensi. Karena apa? Karena itu adalah hal yang urgent. Tugas-tugas itu bukan tugas yang sepele yang bisa ditinggalkan kapan saja, tapi itu tugas yang sangat penting untuk mengatur jalannya sebuah pemerintahan di Indonesia. Kalau tidak ada MPR, tidak ada yang berwenang untuk menetapkan UUD, melantik presiden atau wakil presiden, dan begitu seterusnya. Jadi setiap lembaga-lembaga di Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan menjalankan negara ini untuk lebih baik secara teratur, tidak secara acak-acakan dan membuat Indonesia amburadul. Jadi ini adalah salah satu contoh urgensi di Indonesia. Tugas-tugas mereka sebagai lembaga tinggi di negara Indonesia sangatlah penting. Oke, kita beranjak ke contoh selanjutnya, yaitu pada saat ini undang-undang yang berlaku pada UU nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang terjadi apabila yang pertama, keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Yang kedua, timbul perang atau bahaya perang, atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Dan yang ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya, atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada, atau dikhawatirkan dan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Jadi urgensi ini bertujuan untuk mendahulukan kepentingan masyarakat yang sedang terjadi. Misalkan ada permasalahan soal ini, seperti halnya RUU yang kemarin dipermasalahkan, itu lagi penting-pentingnya jadi didahulukan karena membuat kericuhan. Lalu kita bisa ngambil kesimpulan dari sini bahwa urgensi konstitusi itu adalah hal dalam peraturan yang dilakukan karena hal mendesak untuk kepentingan masyarakat dalam atau saat terjadinya permasalahan tersebut. Urgensi itu dibuat oleh rakyat karena permasalahan rakyat dan dijalankan, ditertibkan oleh pemerintah yang menjalankan itu, yang membuat aturan-aturannya. Jadi peran pemerintah dan rakyat itu sangat dibutuhkan dalam suatu negara ini. Seperti halnya tadi hakikatnya permusyawaratan rakyat, jadi urgensi juga itu dibuat oleh rakyat untuk kepentingannya negara tersebut. Sekian dari saya. Halo, nama saya Binita Chandrasmurti, NRP 5013201002. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut merupakan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga pertama yaitu MPR. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Contoh tugas dan wewenangnya, melantik presiden dan wakil presiden, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatan
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada DPR, terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilu. Contoh tugas dan wewenangnya, membentuk UU bersama Presiden, memilih anggota BPK, dan memberi persetujuan pengangkatan KY. Selanjutnya ada Presiden. Presiden bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Contoh tugas dan wewenangnya, sebagai kepala negara, Presiden memegang kekuasaan ADALAU, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sedangkan sebagai kepala pemerintah, Presiden bertugas mengangkat menteri, mengajukan RUU, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Lembaga selanjutnya ada DPD, merupakan lembaga perwakilan daerah yang anggotanya terdiri dari 4 orang dari setiap provinsi. Contoh tugas dan wewenangnya, mengajukan RUU otonomi daerah, memberi pertimbangan RUU APBN, mengawasi pelaksanaan UU berkaitan otonomi daerah. Selanjutnya ada MA, merupakan lembaga peradilan tertinggi di antara lingkungan peradilan di bawahnya, seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha. Contoh tugas dan wewenangnya, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mengawasi jalannya peradilan di lingkungan peradilan. Selanjutnya ada MK, merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan. Contoh tugas dan wewenangnya, mengadili di tingkat pertama dan berupa final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan perselisihan pemilu, membubarkan partai politik. Selanjutnya ada KY, Komisi Yudisial. Contoh tugas dan wewenangnya, mengusulkan calon hakim agung, mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim, memberi rekomendasi, promosi, dan mutasi hakim, meneliti untuk perbaikan sistem peradilan. Lembaga negara selanjutnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga ini merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antar lembaga negara yang pertama yaitu Presiden, DPR, dan DPD. Yang pertama, DPR membahas undang-undang bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama atau kesepakatan bersama. DPD membuat undang-undang otonomi daerah yang harus disetujui oleh DPR. DPD memberi pertimbangan RUU APBN kepada DPR. Presiden menyatakan perang, damai, dan perjanjian negara atas persetujuan DPR. Presiden mengangkat duta dan konsul atas persetujuan DPR. Presiden memberi amnesti dan abolisi atas persetujuan DPR. Selanjutnya ada hubungan antara Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. KY memberikan usulan calon hakim agung kepada DPR yang kemudian diserahkan kepada Presiden untuk diangkat dan diberhentikan. Selanjutnya ada hubungan BPK dan DPR. BPK memberikan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR. Yang terakhir ada hubungan antara MA dan Presiden. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi atas nasihat Mahkamah Agung. Materi selanjutnya ada praktek kewarganegaraan tentang implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang. Materi muatan dalam UUD 1945 yang bersifat pokok, maka perlu dijabarkan lagi dalam undang-undang. Contohnya, pasal 28 ayat 5 UUD 1945.
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, ada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Bahasan dalam pasal tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Contoh selanjutnya ada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Hal ini dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Contoh terakhir, ada pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Yang dijabarkan lagi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, ketentuan pemilihan umum, syarat dan ketentuan peserta pemilu, dan sengketa pemilu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.